berdoa sama Allah, ya Allah gimana pun juga aku ingin pulang dalam keadaan apapun juga gitu, sekalipun dalam amit-amitnya dalam keadaan mati pun gitu, setidaknya orang tua harus lihat mayat aku kayak gimana gitu kan. Waktu 2 tahun 3 tahun itu kamu nggak boleh keluar dari kosan? Nggak bisa karena udah nggak bisa lihat. Jadi kalau misalkan disiksa nih ya, terus saya mengeluarkan suara kayak gitu, sama dia disiksa lagi. Jadi saya kayak kemana-mana. Dia kan kerjanya sebagai debt collector. Jadi kalau misalkan dia pergi lagi konsumen, saya suka disuruh tidur. Kalau misalkan ikut, paling saya disuruh pakai masker. Aku sering dihukum sih. Aku sering dihukum. Pertama, mata dulu yang dihukum. Terus ini telinga, ya, terus kaki juga sama bedok, ya, terus dipaksa untuk pakai tato sama dia. Terus kalau makan sehari cuma 1 kali, ya itu juga ya kalau makan. Aku suka makan sendiri. Terus sisanya bisa dibilang jarang mandi. Karena aku nggak bisa lihat ya. Jadi mau mandi gimana gitu kan. Paling kalau sehari-hari kayak WA gitu pakai handphone. Dia yang suka beliin gitu kan. Tapi mungkin apa sih kamu bisa pada akhirnya bisa bertahan sampai sekarang, terus ketemu keluarga, ketemu. Jadi kalau aku tuh kayak banyak cairan gitu. Terus aku tuh diantar ke sini sama yang punya kosan. Nah jadi ya dia tuh bisa motor lah. Jadi aku tuh sama yang punya kosan pakai mobil ke sini. Nah setelah 2 atau 3 hari gitu orang tua ke sini. Gitu pun ya aku dalam keadaan kuku panjang, terus kepala darah semua. Iya, karena ya di sini juga gak bisa ada yang nolong kalau nggak ada yang tanggung jawab gitu kan. Tapi kamu pernah terlintas gitu sih bahwa kamu akan bisa pulang lagi gitu? Apa pernah terlintas kayak gitu? Awalnya nggak ada. Tapi ya namanya juga niat ya. Berdoa sama Allah, ya Allah gimana pun juga aku ingin pulang dalam keadaan apapun juga gitu, sekalipun dalam amit-amitnya dalam keadaan mati pun gitu, setidaknya orang tua harus lihat mayat aku kayak gimana gitu kan. Karena ya gimana lagi, namanya dia kan pacar aku gitu. Awalnya bisa aja, dulu juga aku kerja dulu gitu kan. Cuman hampir semua atasan aku sama dia kayak dia ngarahin gitu. Jadi ya aku daripada gimana ya udah mendingan keluar aja kata-kata gitu, kayak motor, handphone iPhone, yes aku gaji, terus
Ya, aku juga nanya ke kakak sebagian sama dia bilangnya katanya buat sehari-hari. Ya aku tuh ya ikut aja we gitu ya, walaupun ya banyak sama dia namanya laki-laki ya, kayak ngerokok terus dia suka minum juga gitu. Paling aku dikasih makan sama jajan itu juga ya 2 kali, kayak jajan juga 1 kali. Kamu pengen pelaku diapain teh? Aku juga lakunya ketemu. Oh ya, ini hukum mati lah. Ya udah tahu gimana rasanya. Aku gitu kan. Kemarin katanya si pelakunya ada nge-WA ke orang tua. Hilangnya katanya lagi dia kelihatan. Ini juga digarut. Baik, sahabat Asik Ngaji, ini sangat miris ya. Sedang terjadi kasus penyekapan yang sangat viral di media sosial di Bandung tepatnya, di mana ada seorang laki-laki, katanya ini sepasang kekasih ya, namun diperlakukan dengan sangat luar biasa biadab begitu kira-kira. Alhamdulillah, subhanallah, saya pun juga melihat foto bagaimana saudari ini yang subhanallah saya sampai ngelus dada begitu kira-kira. Alhamdulillah. Di sini kalau misalkan kita melihat dari ayat Al-Qur'an, Allah berfirman, faqala ta'ala a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innallaha la yuhibbul zalimin, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim. Dan pelaku kezaliman ini tentu harus mendapatkan hukuman yang sangat berat begitu. Apalagi kan namanya itu taufik hidayat kalau tidak salah. Taufik itu kan dari kata wafaqa yafiqu taufik, artinya diberikan pertolongan. Sedangkan hidayat itu dari kata hadayah di hidayah, artinya diberikan petunjuk. Tapi orangnya seperti yang tidak diberikan pertolongan dan tidak diberikan petunjuk. Itu bukan salah nama ya ikhwah, tetapi memang orangnya yang mengikuti hawa nafsu begitu kira-kira. Ngeri ya kalau misalkan hukumannya cuma 1, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Bahkan ini korbannya mengaku bahwa pengen dihukum ya sampai hukuman gitu ya, karena ini sudah keterlaluan gitu apa yang diperbuat selama ini kepada teteh ini ya, orang Bandung gitu ya. Dan kita doakan semoga pelaku ini ya diberikan hukuman yang setimpal dan diberikan hukuman yang seberat-beratnya, karena kelakuannya katanya bukan hanya satu tetapi ada beberapa begitu ya yang sudah menjadi korban juga. Dan kita doakan juga kepada teteh ini semoga diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga beliau bisa aktivitas sedia kala begitu ya. Baik, mungkin itu dulu video yang bisa kami sampaikan. Ini saya sangat sedih begitu ya. Hal-hal yang semacam ini semoga tidak terulang kembali di Indonesia ini. Subhanallah ya, sangat keterlaluan ya. Ya alhamdulillah, mungkin itu dulu yang bisa kami sampaikan. Semoga pemberitaan kali ini bisa menjadi ibrah pelajaran untuk kita semua. Aku lu qouli hadza, jika bermanfaat silakan klik tombol subscribe-nya dan jangan lupa aktifkan notifikasinya agar setiap kami upload video baru insyaallah akan menjadi pemberitahuan untuk kita semua. Bagi para sahabat yang ingin turut berpartisipasi dan mendukung perjuangan dakwah ini, antum dapat menyalurkan dukungan melalui kris yang kami tampilkan. Semoga setiap dukungan yang diberikan menjadi bagian dari kebaikan yang menghantarkan kita semua kepada keberkahan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.